Oke, kembali lagi di Warung TL. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa tuh? Tamu ini adalah tamu di mana last day on AO Bandung. Siapakah itu? Yang sangat terkenal lah di AO Bandung ini leh. Mari kita sambut Pak Juan. Terima kasih Pak Juan atas kehadiran Bapak di sela lagi sibuknya perpindahan ya Pak ya. Ya. Bapak harus serah terima, Ya. harus beres-beres koper ya Pak ya. Iya, betul. Persiapan apa aja sih Pak yang untuk Bapak pindah ke Karawang udah mempersiapkan apa aja Pak? Maksudnya perpindahan ini kan memang tugas ya. Ya. Persiapannya kan mungkin hanya persiapan, gak ada persiapan sih saya sih. Persiapan Apa mental gitu Pak nggak usah Pak? Mental sih sebetulnya di Bandung aja kayaknya udah lebih dari cukup kayaknya di Bandung. Oh, berarti sudah terlatih di Bandung ya Pak ya? Ya, Jadi ke Karawang tinggal jalan aja ya Pak ya? mudah-mudahan seperti itu. Paling persiapan saya nanti mungkin bawa baju aja satu koper aja cukup lah gitu. Oh, Ya. oke. Kan masih di hotel. Oh, berarti belum dapat ini rumah kosan. Kos sudah saya DP kemarin gitu. Mungkin nanti minggu depan lah saya udah mulai ngekos. Tapi untuk besok sih kayaknya saya masih di hotel dulu. Oh, pasti Malam Jumat. pasti kos-kosannya banyak cewek ya Pak? Kalau di sana kos-kosannya campur kebetulan. Oh, campur. Sebetulnya saya Dikira banyak pekerja bankers cewek gitu Pak, sengaja Nggak, nyari gitu. kebetulan kosan deket ini kampus Oh, ya, Universitas Kerawang. Nah, Bapak menentukan tempat untuk tinggal tuh kosan tuh kan Bapak nggak mungkin lah sekali asal milih nih Pak. Oh. Pasti Bapak kan ada kriteria-kriteria kos-kosan yang menurut Bapak cocok nih sama saya nih. Ya. Apa sih Pak kos-kosan yang menurut Bapak tuh ini saya cocok di sini gitu Pak? Apakah Kalau- isinya banyak wanita gitu? Atau apa gitu Pak? Kalau saya sih prinsip dari dulu ya, kan kebetulan saya pernah di Tasik, pernah di Sukabumi kan. Betul. Itu kan kos juga saya. Prinsip pertama saya, kos saya itu pertama harus dekat rumah sakit, kedua harus dekat mall atau tempat makanan. Itu prinsip saya aja dulu. Oh iya benar-benar. Prinsip paling utama, takutnya nanti saya sakit mendadak kan gak ada siapa-siapa ya. Oke. Nah minimal kalau dekat rumah sakit kan saya bisa cepat saya pergi sendirilah gitu. Oh. Nah kalau misalnya dekat mall, kalau saya lapar atau saya butuh belanja, saya cepat gitu. Itu prinsip saya utama itu, di mana kota nanti saya akan tinggal pasti harus dekat rumah sakit, kedua harus dekat mall atau tempat makanan. Itu yang paling utama. Iya. Gitu. Buat tim kita yang lagi ngekos ada tips tuh. Cari dekat rumah sakit, cari dekat mall. Ya. Supaya tidak menyusahkan orang lah ya Pak ya. Betul, kalau kita kan namanya orang ya, kita nggak tahu akan sehat atau gimana kan. Namanya kita kondisi di lapangan ini kan, kita setiap hari keluar ke lapangan kan ada hujan, ada panas Betul, gitu. betul. Takutnya nanti malam, ya amit-amit sih sebetulnya, saya belum pernah sih kejadian. Cuman saya khawatir ada sesuatu dengan saya kan, kalau dekat rumah sakit lebih cepat lah gitu Betul, betul. untuk pertolongannya. Kedua, kalau dekat tempat makan, kalau misalnya nggak sempat makan di kantor atau apa kan minimal saya bisa jalan atau ngegojek itu lebih cepat lah. Itu aja sih prinsip saya. Kalau untuk kosannya sih saya prinsipnya yang penting hening. Saya nggak suka kosan rame. Oh, berarti Iya. yang oyo-oyo red doors gitu Nggak, ya, Pak? malahan. Oh, enggak. Kosan saya malahan kalau nah itu kosan saya itu waktu di Sukabumi dan di Tasik itu kosan yang ketat. Karena gini, kalau prinsip saya mungkin di kantor udah pusing ya. Ya. Jadi saya udah malas sosialisasi di luar gitu. Jadi kalau pengen sampai kosan ya udah, saya pengen mager tenang gitu. Kalau saya harus ngobrol sama tetangga atau apa, saya udah capek ngemudah gitu di kantor tuh. Karena seharian kan kerjanya cuma ngobrol Ya, gitu. Berarti sampai kosan pengennya istirahat lah ya, Pak? Betul, biasa. Udah Berarti- tinggal main HP aja gitu. TikTok. Ah, iya. Kayaknya jago TikTok nih joget. Enggak, maksudnya ya kalau prinsip saya memang saya seneng ngobrol gitu, tapi ketika udah malam saya lebih baik saya istirahatkan diri saya lah supaya besok staminanya fit lagi gitu. Ada pengalaman menarik nggak Pak selama Bapak pernah ngekos?
Oh, pengalaman menarik dulu waktu tahun 2000, kan 2011 ini saya dipindah dari Bandung ke Tasik. Oh iya. Ya, saya ngekos di situ. Nah, kebetulan di tengah kota waktu itu, deket Asia Plaza, sama deket rumah sakit juga itu, rumah sakit terbagus di Tasik lah waktu Tasik itu. lah Iya. Nah, ternyata di Tasik itu kental sama agama. Waduh, jadi nggak bisa aneh-aneh nih Pak. Saya sih sebetulnya nggak pikir aneh-aneh karena memang di situ ada bapak kos dan ibu kosnya ada. Oh. Nah, cuman pengalaman menarik saya, malam-malam saya ada razia. Jadi bukan razia maksudnya tuh. Jadi di sana tuh ada pemeriksaan oleh salah satu ormas lah. Oke. Iya, jadi kamar diketok gitu. Ya hanya sekedar dilihat, terus habis gitu dimintain KTP, lihat akur, ya udah gitu. Tapi Bapak nggak ada tamu di dalam kamar Pak? Oh, nggak ada. Oh nggak ada, aman. Nggak ada, aman. Aman. Sama, saya Nggak sembunyi-sembunyi dalam WC Pak? saya enggak. Oh nggak. Malu manajer bisa buka hotel. Masa di kos? Aduh, enggak, jangan. Oke Pak, minum dulu ya Pak ya. Minum, ada minum? Haus nih Pak. Oh ada Pak. Oh, dikira Jangan cuma minum, properti, Pak. air putih enggak, aja. Ini bener Pak, mau minum apa Pak? Air putih aja, air putih. Oh air putih, Iya. oke. Udah, aduh. Saya mah biasa yang dingin. Ya, yang dingin. Ya. Ini Din, saya punya karyawan Pak di sini Pak. Oh gitu. Oh iya Pak. Namanya Udin. Oh. Kalau bapak siapa namanya di sini biasanya? Oh, saya ya Yudi Pak. Oh, iya. Kalau ini kepanjangannya Udin Petot Pak. Oh, di Petot. Dingin-dingin pengen Pengen? melotot. Ada aja ya. Oke. Tapi Oke, kalau Pak. di sini boleh sambil merokok nggak Oh ini? boleh Pak, bebas Pak. Aduh. Sambil nyemil-nyemil Pak. Ada cocolatos, ada pisang nih Pak. Oh. Ini kebetulan tadi ada kunjungan dari sales gudang garam Pak. Ya. Ngasih pisang Pak. Katanya dari orang tuanya lah. Nggak Oh. tahu supaya brand SCC-nya masuk kali Pak. Jadi dia ngasih saya pisang gitu Pak. Oh gitu, bukan dari outlet. Oh bukan. Bukan beli di outlet biar gampang jualannya. Enggak. Oh, Jadi gitu. nyogok saya kayaknya Pak supaya brand Deluxe ini masuk Pak. Brand baru. Ya, betul. Jadi Bapak ngelihat di warung saya udah ada Deluxe Pak. Iya, betul. Karena setahu saya sih saya pernah dengar gosip-gosip karena Bandung itu adalah salah satu market deluxe terbesar yang diharapkan sama Gudang Garam. Pernah denger. luar biasa. Target paling besar pokoknya gitu. Kebetulan saya kan bukan dari Bandung, dari Karawang ya. Kan per besok Pak. Iya sih. Kalau per hari ini masih di Bandung Pak. Iya, Bos, itu ini makanya. minumnya apa bos? Tadi lu. Kalau saya yang dingin aja. Yang dingin apa tuh bos? Yang dingin kopi lah. Boleh lah bos. Ya. Nih, ini nih. Oh, namanya bos ya? Iya. Bos? Bos. Kasbon bos? Kalau nggak manggil bos, nggak saya kepekerjaan tadi Pak. Aduh. Sering bos pinjam 100. Nah, gitu Pak. Aduh. Oke Pak, Ya, kita gitulah. Kita lanjut lagi ngobrol sebentar, ya Pak. nanya dulu nih, dikit Oh, nih. Gimana Pak? Ya, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa Pak. Ah, kalau bos sendiri pernah keluar kota nggak nih? Oh, saya pernah Pak. Di mana? Sumedang. Oh, Sumedang masih Bandung Oh, juga. tapi kan saya ngekos, berarti kan saya merasakan luar kota. Iya. Kalau dekat saya nggak ngekos, berarti bukan luar kota. Oh, iya. Tapi mau nyobain nggak ke area-area yang lain? Kode-kodenya mau bawa ke Karawang nih. Ya kan belum pernah di luar Bandung kan ya? Oh, Sumedang luar Bandung Pak. Ya masih satu awal lah. Ya, barangkali mau nyobain. Bapak jangan mancing-mancing. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Siap, bos. Nah, di kita tuh kan Bapak tuh dikenal sebagai orang yang dikenal lah Pak. Siapa sih yang nggak mengenal sosok Pak Juan gitu Pak? Jangan gitu. Dari semua kalangan Pak. Semua satu gedung mengenal Pak Juan. Jelas bos, karena tiap pembukaan awal tahun saya ngomong, launching saya ngomong gitu. Gimana nggak dikenal? Gimana nggak? Cuman kan sampai orang mengenal sosok Pak Juan tuh berarti kan sangat berkesan Pak di orang-orang tuh. Nah, Mungkin itu orang aja, mungkin. Nah, kalau saya sih biasa aja lah gitu. tapi dari Pak Juan ada tips nggak nih Pak? Supaya bagaimana sih orang lain tuh supaya bisa mengenal diri kita gitu Pak? Sebetulnya sih awalnya saya tidak saya punya prinsip itu di satu kota atau satu area itu harus dikenal, nggak ada. Yang penting sih tips dari saya berusaha menjadi diri sendirilah. Ya, dimanapun kita tinggal itu kita berusaha menjadi diri kita sendirilah. Ya, jadi jangan sampai nanti kita
berubah nih. Nah, mungkin caranya aja yang disesuaikan dengan areanya gitu mungkin kan. Nah, kita sebagai sebagai karyawan juga kan harus tahu tata krama, atau kita harus bisa attitude kita bisa lebih bisa menyesuaikan lah dengan satu area itu. Intinya sih jadi diri sendiri, tidak macam-macam, tidak neko-neko gitu. Dengan siapapun sopan ya Pak ya. Betul. Ramah, ya Pak. Betul, karena kan saya ini karyawan. Betul. Saya ini bukan owner gitu kan. Ya. Ya, saya ini kalau besok nggak dipakai sama perusahaan kan, saya mau bisa apa gitu. Betul. Jadi kan saya ini sama aja sebetulnya sama yang lain lah gitu. Cuman mungkin jabatan saya aja beda gitu. Tapi intinya saya sama teman-teman juga mempunyai hak dan kewajiban yang kurang lebih sama untuk perusahaan ini. Nah, ya kuncinya jadi diri sendiri dan kita lebih tahu diri lah. Kita ini siapa gitu. Kecuali kalau saya pemilik. Betul. Mungkin saya bisa berbeda lah. Tapi kalau sama-sama karyawan udah sama-sama aja lah. Ya. Menurut saya gitu. Cuman pernah nggak Pak punya pengalaman? Bapak kan udah seramah inilah dikenal orang. Cuman ada orang yang memanfaatkan keramahan Bapak ini Pak. Jadi Bapak tuh udah baik ke semua orang, orang mengenal. Cuman orang ini malah seenaknya gitu loh Pak. Pernah nggak bertemu seperti orang seperti itu Pak? Jadi Ya. seperti memanfaatkan itu, wah Pak Juan mah baik inilah gitu. Kayaknya gampangin gitu loh Pak. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu Pak? Ya. Pinjam 100 lah gitu Pak. Pak, malam-malam siapa tahu ada dana lebih. Alhamdulillah lah kalau 100 mah gitu. Oh lebih. Bukan 100. Ya, alhamdulillah 100 semua gitu. Ya bukan ini enggak, maksudnya udahlah itu mah gitu biasa. Kekeluargaan namanya. Ya kalau misalnya orang seperti itu ada aja gitu. Kan kita juga merasa ya kadang, oh ini orang tuh gimana, tapi yang penting positive thinking lah kita mah. Karena prinsip saya kalau kita sudah niat tidak baik sama orang gitu, memanfaatkan ke orang, pasti nanti ada hukum karma lah. Yakin sama saya gitu. Jadi udah nggak usah dibalas lah. Nanti dia pun ya kita jangan berpikiran ya, nggak boleh jelek lah sama orang ya. Tapi nanti suatu saat juga pasti Ya, ada akan balasannya gitu. Ya jadi intinya kita kalau ada orang seperti itu bukan membiarkan juga enggak gitu. Kita lebih waspada lah gitu ya. Kita jangan udah tahu gitu sengaja apa yang dimanfaatin, itu juga kita salah. Betul. Ya nggak boleh kayak gitu juga. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, oh ini kayak gini, ya udah yang penting kita cukup tahu, nggak boleh dibales lagi. Ya udah kita hindarilah gitu. Oh, Ya oke, gitu oke. sih. Berarti kejahatan tuh nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Oh nggak boleh, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Oh iya Din. Ini udah beres, Bos. Oh iya. Ini kopi, Kopi Bos. dingin. Ini Ini ada skema, Bos. Jadi ini beli 2 dapat bukan apa nih? beli air putih gratis mie, Bos. Ah Ini. iya Pak. Ini Pak ada Ini sedikit. saya minum dulu, hah? Boleh Pak. Ini ada sedikit cemilan Pak. Mie terenak Soekarno Hatta Pak. Aduh, saya enak nih. Pakai telur Pak. Telurnya Iya. jauh Pak. Padahal sebetulnya saya udah hampir 6 bulan lah nggak makan mie, kan diet hidup sehat saya. Oh, pantas Bapak terlihat Gitu. agak lebih slim ya Pak ya sekarang ya Pak ya? Iya slim Oh. gitu. Ini telurnya spesial Pak. Jadi rendah lemak Pak. Oh siap Pak. Ya intinya. Boleh Itu dicoba Pak. cangkangnya juga boleh. Ini ntar ya. Oh iya. Ntar. Oh iya boleh. Ini boleh sambil makan ini? Boleh Pak. Ah, Boleh Pak. Mantap. Masih ingat nggak pertanyaannya? Oh masih. Takutnya lupa gitu. Kalau saya masih ingat gitu. Kalau saya tuh selama dapat tamu tuh nggak selalu inget lah Pak. Karena ini siap, kan nggak ada skrip, nggak ada apa Pak. Nggak ada Oh, iya, settingan. iya. Jadi Oh, nggak ada ya ini ya? Nggak ada Pak. Jadi Oh. keluar begitu saja lah. Nggak kayak salah satu capres kita baca gitu nggak? Oh nggak. Mantap. Ini nggak ada skripnya. Gitu. Kita santai semua. Oke, berarti lebih mantap daripada capres ya? Oh betul Pak. Nice. Ini episode paling seru ya Pak. Mantap ada. Ngomong-ngomong Bapak pilih nomor berapa Pak? Waduh. Kayaknya Hmm? kayaknya 3 ini Pak. Kalau saya sih nanti gimana yang mendekati hari H yang mendekat aja lah biasa. Ya, namanya di lapangan ya kita ya. Ya pilihan itu nanti mungkin akan saya tentukan mungkin dekat-dekat hari H lah. Karena sekarang ini masih bingung nih. Ya. Karena dari apa? Karena seru ya Pak ya. Iya. Jadi grafiknya naik turun gitu. Ya. Tapi pasti saya akan pilih di mana orang itu yang tulus untuk memimpin negara. Gitu.
Ya jujur sih ya relatif lah ya. Oke. Saya nggak bisa pastiin. Tapi kalau orang tulus itu beda nanti dari dia nanti pembawaannya pada saat nanti dia ada debat atau apa. Saya pilih orang yang benar-benar tulus gitu. Itu sih. Oke. Boleh kasih kisi-kisi Pak, ciri-ciri capres yang Bapak pilih? Aduh, Yang gemoy-gemoy Pak. intinya yang mendukung untuk anak muda, Gitu. Oke. mendukung wirausaha. Oke. Tahu ya siapa ya? Ya, gitu. Ya, Jadi itulah. intinya yang mendukung anak muda, terus habis gitu yang bisa membuka lapangan usaha UMKM seperti itu sih. Saya lebih mendukung yang seperti itulah gitu. Oke Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ngomong-ngomong, seorang Pak Juan tuh boleh Pak sambil makan Pak? Santai aja Pak. Ngerokok dulu tuh. Oh, nggak perlu. Takutnya tadi sudah lapar Pak. Kan ini udah malam-malam nih Pak. Oh, santai aja. Oke, Tapi demi Bapak warung udah- tel saya aman lah. Aman lah gitu. Ya, pokoknya aman lah. Enggak, aman. Spesial ya Pak ya. Spesial. Harusnya tuh Pak Juan tuh teman-teman tuh Pak Juan tuh harusnya sudah berangkat ke Karawang. Tapi untuk acara Warung TL Bandung Timur ini spesial lah. Dia menyempatkan waktu. Terima kasih. Karena mungkin saya takutnya di sana nggak diundang lagi, nggak ada. Gitu, ya. Dikira takutnya dikejar-kejar terus Pak ke sana. Wah, enggak, udah aman gitu. Oke. Di sana sebetulnya saya lebih santai lah. Iya. Nanti saya sama tim main lah Pak ke sana. Pak. Boleh main ke Oke. sana. Disambut sama saya. Kantornya luas banget ya Pak. Wah, luas. Dua kali ini Pak. Lebih, Oh lebih. lebih. Oh besar. Kurang sekali. lebih 10 kali kayaknya. Kalau sama Oh. tanahnya katanya sih gitu. Oh. Ya. Di atas 10 hektar katanya. Luas banget ya. Luas baru di sana gitu. Nah ngomong-ngomong nih Pak Juan nih, seorang Pak Juan tuh hobinya apa sih Pak? Supaya banyak temen-temen tuh nggak tahu nih. Karena Bapak tuh ketika sepedaan Bapak ada. Ketika Ya. motor-motoran Bapak ada juga. Ketika pingpong nih yang lagi rame di Bandung nih, Bapak ada juga. Nah sebenarnya Bapak tuh hobinya apa sih Pak? Menyenangkan hati orang. Berarti nemenin. Hah? Nemenin. Temenin aja. Oh. Intinya demi kelancaran saya temenin. Ya enggak sih maksudnya ya kenapa saya ada itu karena saya senang mencoba hal-hal yang baru lah gitu. Ya saya coba pingpong karena saya belum bisa kan. Terus habis gitu sepeda karena memang dari dulu saya suka sepeda. Oke. Motoran karena memang lingkungan kantor motoran. Jadi saya sih fleksibel kalau untuk yang hal seperti itu gitu Yang sih. penting kebersamaan ya Pak. Yang ya? penting kekeluargaan, kebersamaan lah. Dan tujuannya untuk semua. Oh, iya. Itu aja sih sebetulnya maksudnya Tapi itu. bener Pak, Bapak nggak punya hobi yang bener-bener Bapak suka lah? Apa gitu Pak, hobi? Apa ya? Ini olahraga atau hobi apa Oh ini? bebas Pak, yang Bapak hobi aja Pak. Bapak tuh hobi apa sih Pak? Dengar-dengar ini si Waduh. Ronaldo Pak. Oh. Itu ya. Intinya sih hobi saya cari uang. Saya nggak munafik lah. Oh, Saya mah iya. yang penting uang aja. Berarti Gitu. hobi yang mencari bisa menghasilkan uang. betul gitu. Apa tuh Pak? Ya salah satunya tadi mungkin udah Ronaldo yaitu ternak Ah. domba. Oke teman-teman yang nggak tahu, Ronaldo tuh bukan pemain sepak bola teman-teman. Tapi nama domba kesayangan Pak Juan. Tukar, ada yang nawar tukar sama Mercy ya Pak? Bapak nggak kasih ya Pak? Wah terlalu lebay Messi, Messi lah. Ya kalau Nmax ya iya bisa lah. Oh ya. iya. Belum seharga Mercy lah. Wah, Gitu. berarti teman-teman tahu kan harganya berapa itu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Iya. Boleh Pak sambil makan Pak? Oh siap. Ini mic-nya Ngomongin- gimana mic-nya? Aduh. Ngomongin makanan nih Pak. Makanan. Bapak tuh ada nggak sih Pak makanan yang Bapak favoritkan gitu Pak? Senangnya apa sih Pak? Karena Bapak saya lihat tuh ketika teman-teman ngeliwet ikut ngeliwet. Iya. Makan apa ikut makan Pak. Cuman ada nggak makanan yang favorit Pak? Ini favorit dalam arti apa dulu nih? Yang Bapak sangat suka. Cuman kalau saya dapat info-info nih Pak. Ya. Bapak tuh senangnya Jepang-Jepangan nih Pak. Oh iya salah Betul satunya. ya Pak ya? Ya cuman ini ada plastik ini gimana bos? Si Udin nih. Aduh si Udin. Aduh. Ada plastik bos. Aduh, saya SP nih si gimana? Udin nih. Nggak ada tisu. Ada tisu. Oh, Oh, ini ada nih, apa? ada lupa. Tisu Aduh. apa magic? Wah, bukan kamu. Aduh. Aduh, Ini Din, gimana, gimana Waduh? Din? Ada plastik Din. Aduh, ini gimana ini? Oke, Udah, karena Bapak
dapat plastik saya kasih bonus lah Pak sebagai permintaan Waduh, maaf. ini si nggak Udin, jadi ara-ara nih. Aduh, ara-ara nggak jadi nih gitu. Udin, Udin. Aduh. Apa ini Pak? Aduh, tadi Udin langsung beli sushi. Pak. Oh Aduh, iya Susi. iya. Aduh. Ini Pak. Sebagai bentuk permintaan maafan Udin ini Pak. Jadi Udinnya merasa bersalah nih Pak. Biar arah-arah kimochi lah Pak. Jadi ini gimana mie sama sushi Oh jadinya? enggak ya. Enggak apa-apa. Nah, Pak. nanti Ini- kita bareng-bareng aja, bareng-bareng Oh, aja iya, di tengah ini ya. buat ronde kedua Ya, Pak. karena bos pasti belum makan ya. Iya, jelas, Pak. Saya makan mie dulu lah biar Iya, cepet ya. Iya. Lapar soalnya. Ya pokoknya domba lah gitu. Iya. Yang di sana kayaknya pengen sushi Pak. Tadi kita liatin terus. Ya Pak buka. Nah, ini tadi buka ya Pak. Tapi benar Pak, Bapak suka sushi Pak? Suka, suka. Oh, berarti benar ya Pak ya info Ya, salah satunya sushi lah. Oh, salah duanya apa Pak? Ya salah duanya saya pemakan segala. Wah, Ya, segala Pak. segala kecuali manusia. Berarti semua daging pernah dicoba? Kalau semua daging mungkin ada beberapa yang belum lah gitu ya. Paling Cuma ekstrim Pak, daging apa Pak? kucing, Ah, serius Pak? kucing, terus habis gitu paniki, kelelawar waktu itu. Paniki. Ya, kelelawar itu. Oh, bahasa Sulawesi. Iya, waktu itu saya ke Oh, Manado oke. kebetulan ada meeting itu kan, itu ada itu ya saya coba semua lah Oh, gitu. Itu daging kucing gimana rasanya Pak? Alot pedes lah gitu. Kayak sapi. Kayak ini apa? Ya sapi tapi yang dirica gitu pedes gitu. Oh, terus apa lagi Pak? Baru dengar saya ada daging kucing Pak. kelelawar, rusa saya juga pernah daging rusa. Wah, kayak gimana rusa Pak? Rusa ya lumayan hampir sama kayak kambing lah, rusa Ah, gitu. Tapi ya oke. tetap paling enak daging kambing atau domba lah gitu. Oh, Menurut oke, saya oke, gitu. oke, oke. Gitu. Oke Pak, sambil makan Pak, nggak apa-apa, santai Pak. Wah, tuh Kita Pak nggak formal Pak. Iya. Ya. Sambil ngerokok boleh, sambil makan boleh. Oke, kita lanjut lagi apa ya? Oke. Nah, denger-denger nih, Bapak kan ke Bandung tuh udah 2 kali nih, bener nggak Pak? Saya dari Bandung, Dari Bandung ke Tasik, Tasik, Sukabumi, Sukabumi, Bandung Sukabumi lagi. ke Bandung lagi. Ya. Berarti udah 2 kali nih Pak ya. ya bakal balikan. Menurut Bapak tuh ada perbedaan nggak sih Pak? Bandung yang pertama kali Bapak pas di Bandung sama ketika dari Tasik, dari Sukabumi balik lagi ke Bandung nih untuk kedua kali. Ketika Bapak datang lagi ke AO Bandung, apakah ada perubahan Pak? Atau perbedaan yang Bapak rasakan Pak? Ya, maksudnya apa nih? Tim atau gedung kalau Oh bebas Pak, segala pun Pak. Ketika Bapak pertama kali di Bandung, terus ketika udah dari Tasik ke Sukabumi, balik lagi ke Bandung. Jelas. Wah, ada beda nih. Nah apa nih? jelas Apa beda. nih Pak? Pertama dari gedung. Oke. Gedungnya dulu ya sama gedung, cuman belum dicat, belum didesain seperti dalamnya seperti kayak sekarang ini. Oh, Lebih keren bagus. sekarang ya Pak ya? Iya, kalau sekarang udah keren. Kebetulan waktu saya masuk itu baru 1 tahun direnov. Oh, Gudang oke. pun wah sangat bagus yang gudang sekarang ini gitu. Oh, dibandingkan yang dulu ya Pak? Iya, sama waktu saya masuk lagi ke Bandung itu udah ada lapangan futsal, lapangan olahraga gitu. Kalau dulu belum ada gitu. Oh, Masih tapi kebon. lift sudah ada Pak dulu? Lift udah ada. Oh, dikira naik Kalau lift tangga. udah ada, cuman mereknya beda. Oh, mereknya beda? Iya, kalau yang sekarang baru itu, baru Kenapa diganti. diganti Pak mereknya Pak? Ya mungkin udah lama mungkin ya. Oh, Kalau oh. yang sekarang, Dikira kebetulan ya. saya baru 1 tahun, baru masuk sini, baru renov gitu. Maksudnya baru renov 1 tahun gitu. Ah, dikira tuh ada pernah kejadian liftnya jatuh gitu atau apa? Oh aman aman. Oh, aman. Kalau selama saya dengar di gudang garam ini aman, Aman ya Pak? ya? Aman, aman. Oke, oke. aman. Ya Nah. kurang lebih itulah ya. Oke. Nah, selama di Bandung ini nih Pak, Ya. nah, Bapak tuh ada yang berkesan nggak sih Pak? Apa sih hal yang membuat seorang sosok Pak Iwan tuh di Bandung ini sangat berkesan? Tentu dekat tempat tinggal, dekat orang tua ya Pak ya. Iya. Nah, selain itu apa Pak yang berkesan di Bandung tuh Pak? Kebersamaannya lah. Ya walaupun di Bandung ini kan banyak ruangan ya. Ya, Kita beda-beda gitu masing-masing apa OU itu beda-beda. Tapi kebersamaannya menurut saya cukup apa ya? Bandung ini cukup kompak sebetulnya. Tinggal kitanya mau nggak gitu sebagai sayanya ini mau nggak gitu. Karena saya lihat waktu itu aja saya pernah touring kan waktu itu. Oke. Ya touring aja waktu sebelum Persaudaraan Covid itu, benar-benar ya, Pak, ya? waduh yang ikutnya juga banyak. Termasuk para admin juga ibu-ibu ikut. Saya waktu touring waktu di Sukabumi nggak ikut admin. Kalau di sini sampai supervisor Ibu-ibu accounting ikut? ibu-ibu ikut. Wow. Bahkan bukan cuma 1 kali saya udah ngadain
beberapa kali touring 2 atau 3 kali ibu-ibu ikut semuanya di sini. Oh. Nah itu maksud saya itu kompak gitu semuanya, dan bukan dari SA aja, Oke. ada dari retail marketing yang suka ikut gitu ke Berarti acara semua saya OU gitu. ikut ya Pak ya? Iya, walaupun nggak banyak orang, tapi misalnya 1-2 itu OU dari yang lain itu banyak yang ikut gitu. Ya biasa gratisan lah. Nah, kalau gratis banyak yang ikut guys. Mungkin Gitu. faktornya itu ya Pak ya, gratisan ya. Jadi kalau suruh bayar masing-masing nggak mungkin ikut ya Pak ya? Ya ikut juga lah. Oh ikut juga. Cuman dikira. mungkin pesertanya nggak sebanyak itu gitu. Kalau ada subsidi biasa. Oke Pak. Nah selanjutnya nih Pak, banyak yang penasaran nih. Bapak Ya. kan orangnya disebutnya ada yang menyebutlah Bapak tuh Sultan Pak. Ah, Sultan dari mana? Sultan di Tapi awal. nggak ada yang nyebut saya bos, cuman Oh. bos. Sultan dari mana? Nah Aduh. banyak yang menyebut Bapak tuh Sultan Pak. Bapak tuh serba nggak kekurangan lah Pak. Dari Amin. masalah finansial. Amin. Nah, banyak buat kasih tips nih Pak buat teman-teman Pak. Bagaimana sih Bapak bisa memanage uang sampai sampai menjadi seorang sultan lah katanya. Amin, jangan sebut sultan ini, nggak enak. Oh, iya. Takutnya kan di YouTube nanti ada orang pajak ya. Oh, iya. Nanti jadi dia ketahuan. Jadi ketahuan nanti ya, Pak, aset-asetnya Iya, Pak. iya, tuh sama nanti takut ada yang WA lagi, Pak Juan. Pinjam 100. 100 dong. Enggak, kemudian saya ya disebut nggak kekurangan ya. Saya aminkan lah gitu ya. Oke, Ya Pak. mungkin ada, cuman ya pembawaan saya aja mungkin santai, jadi nggak kelihatan. Tapi ya kalau ditanya tip atau apa, bagi saya ini waktu saya sebelum kerja di gudang garam, saya itu kuliah itu kebetulan jurusan ekonomi, Oke. dan di ekonomi itu diajarkan untuk investasi. Oh, iya. Ya, saya coba dari 2000, saya bukan terakhir, saya permulaan investasi itu mulai dari sekitar 2004-2005 waktu itu. Investasi apa itu, Pak? Reksadana. Oke. Ya, Berarti yang dikasih orang tua uang jajan tuh Bapak kumpulin pas kuliah tuh. Bapak investasikan ke reksadana gitu. ya betul waktu itu, Oh. gitu. Dari Ya, nominal berapa? Kalau boleh tahu, Pak. Kecil dulu. kebetulan waktu itu reksadana belum booming ya. Oh, banyak Dulu- orang belum tahu ya, Pak ya. Iya, dan kebetulan waktu itu nggak kecil, lumayan juga karena dulu ada minimal. Kalau sekarang kan 100.000 bisa. Iya, betul. Kalau dulu belum, Oh, minimal masih bisa. 50-an lah. Hebat. Dulu Berarti gitu. Bapak anak kuliahan tapi sudah memiliki uang 50 juta, Pak. Ya, cuma kan pemberian awalnya, pemberian. Gitu. Oh. Sama Bapak diolah. Diolah, Masukin disimpan di reksadana. situ, iya, ditabung intinya Cuman kan seperti reksadana itu. tuh bisa beresiko nggak, Pak? Resiko Apakah banknya tutup nanti gitu, Pak? resiko tinggi kan, reksadana itu tidak dilindungi atau tidak ada yang menjamin kan Betul, reksadana. betul. Betul. Belum ada OJK kan zaman dulu ya, Oh, Pak? belum ada. Kenapa Bapak berani gitu mengambil resiko gitu? Karena hidup ini kalau nggak kita berani ngambil resiko, kita nggak akan mendapatkan sesuatu hasil gitu menurut saya gitu. Oke. Nah, Quotes of the day loh, teman-teman loh. high risk, high return. Gitu. High risk, high return. Iya, yang penting cuan. Yang penting Gitu. cuan. Yang penting reward. Iya, amin lah. Ya itulah awalnya saya dari reksadana. Gitu. Jadi dari situ saya tabung. Ya dari situlah mungkin ya lama-lama berkembang lah gitu. Sampailah menjadi uang yang menumpuk ya, Pak ya. Amin. Dulu waktu saya pertama reksadana, ISHG masih 1.000. Wih, jauh ya Pak sekarang, Pak. Sekarang udah. ya kepala 7.000 gitu. Wah, Ya dari situ waktu masih 1.000 lah, saya ingat lah di iya, situ. iya. Dan waktu 2013 saya bisa membangun rumah dari situ sebagian gitu. Luar biasa. 2013 berarti Bapak Hampir udah 10 tahun lah saya itu waktu itu. Wih, luar biasa, Pak. Ya, itu aja dari situlah saya modal awalnya, karena dikasih waktu itu. Ya saya putar, akhirnya ya Menghasilkan satu unit rumah ya, Pak. ya salah satunya Luar biasa. gitu ya. Itu aja lah. Yang penting kita rajin investasi, apalagi kita sebagai karyawan. Betul. Ya sekarang kan nggak mungkin kalau saya karyawan ini misalnya sambil kerja sambil dagang juga kan nggak mungkin, kita harus fokus. Iya, betul. Apa yang paling mudah? Investasi. Oh,
Nah, instrumen memang banyak. Ya salah satunya reksadana. Kedua mungkin kita bisa investasi di saham atau terakhir di kripto atau di forex seperti itu. Intinya investasi yang tidak menyita waktu kerja kita. Betul. Jadi investasi jalan, kerja juga tetap efektif. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, wah itu kan Bapak uangnya banyak nih, kalau saya kan uangnya kecil. Tapi kan nggak ada isu ya Pak ya, kalau untuk investasi Oh, itu nggak ada isu. uang kecil pun bisa ya Pak ya sebenarnya Pak? Nggak ada isu. Oh, Kan mungkin pernah dengar atau pernah kan investasi itu kan kita mulai dari hal terkecil. betul. Nah, kebanyakan kita itu mengabaikan uang kecil. Ya. Coba sebetulnya ini hitung-hitungannya mudah gitu. Uang 1 juta juga bisa jadi uang 1 miliar. Percaya nggak? Wah, 1 juta jadi 1 miliar Pak. Iya. Coba kan kita lihat, saya investasi cuma punya 1 juta. Wah, nggak mungkin kaya. Padahal bisa kaya itu. Coba hitung-hitungan nih, sebentar aja 5 menit. Yudi punya 1 juta. Oke. Nah, 1 juta itu ini investasi 10 tahun. Oke. Misalnya 2024, Yudi 1 juta. Oke. Nah, habis itu 2025 gimana caranya 1 juta itu dilipat menjadi 2 kali, 2 juta kan? Ya. Berarti 1 terus jadi 2 2. juta. Nah, 2026 dari 2 itu lipat lagi. 2 jadi 4. Berapa? Terus habis itu 4 lipat lagi jadi Kali 2 lagi. 8. Ya. 8. Lipat terus itu. Nanti ujung-ujungnya bisa 1 miliar itu. Hampir 10 tahun. Coba hitung aja. Cuma kan orang kadang punya 1 juta saya nggak mungkin jadi miliarder. Salah itu. Kalau dilipat-lipat-lipat itu bisa jadi 1 miliar itu bisa. Oh, Gitu. iya. Nah, kebanyakan orang belum berinvestasi udah saya cuma punya uang segini. Itu sih. Oh, oke. Itu tips saya Pak ya. Iya. Nah Pak, untuk tahun 2024 ini nih Pak, Ya. Bapak punya nggak sih Pak goals yang ingin Bapak tuju gitu Pak? Oh, Di goals. tahun 2024 ini nih Pak. Apa sih Pak goals yang Bapak ingin Goals. capai di tahun ini Pak? Ya, goalsnya maksudnya ini goals Buat Bapak diri sendiri Pak, bukan buat perusahaan. Tapi goals diri Bapak sendiri di 2024 ini tuh Bapak tuh apa sih Pak goalsnya? saya di tahun 2024 ini semoga saya bisa memperluas usaha saya yang salah satunya tadi mungkin pernah disebut domba itu. Oh, Saya cita-cita saya punya tanah, Padepokan Pak. ya model gitulah. Saya punya sebidang tanah dan usaha itu makin besarin nama saya gitu supaya saya bisa menyerap lapangan pekerjaan gitu. Bisa Itu sih. mempekerjakan orang lain juga. Betul gitu. Itu sih lah. Luar biasa, Pak. Itu aja sih itu. Oke Pak, kita tuh Warung TL tuh punya banyak subscriber Pak. Oh gitu. Wah banyak Pak, Bapak jangan bercanda. Ini podcast terbesar Pak menyaingi Kobusier. Oh Kobusier, pantesan sama rambutnya ya. Nah ini Pak, salah satunya nih Pak. Wah namanya disamarin. Jadi ini tuh yang nanya tuh bisa orang yang Bapak kenal, bisa yang Bapak nggak kenal Pak. Ya, Bisa ya, di ya, satu ya. ruangan ini, bisa di lantai yang lain Pak. Ya. Oke, ini disensor namanya nih Pak. Oke. Mau tanya nih Pak Juan, Ya. mending 500.000 buat makan di restoran atau buat vitamin domba? Waduh. Wah. Oh, kalau saya jelas domba. Yang bener Pak. Kan Masa buat domba? kan yang penting kan saya kenyang dulu nih pertama. Oke. Saya sih jarang makan di restoran gitu. Tapi kalau domba saya sehat, nah itu domba saya bisa menghasilkan anak lagi, uang lagi. Nanti gampang makan di restoran. Yang penting domba iya. saya sehat dulu. Iya. Kasih vitamin, Oke. dikasih madu. Nanti mereka menghasilkan buat kita. Betul kayak Setelah gitu. menghasilkan kita mau apa juga ada dari situ ya Pak ya. Betul. Wah, luar biasa. Memang Pak Juan ini otaknya tuh cuan. Iyalah kayak gitulah. Ya kalau dibandingin domba, saya restoran saya nggak terlalu penting restoran. Yang penting saya kenyang makan di rumah juga saya udah bersyukur lah. Betul. Tapi kalau domba saya sakit sampai amit-amit mati, Nggak ada hilang pemasukan. investasi saya gitu. Jawab nih. Mungkin teman-teman pasti ngiranya akan ya vitamin diri saya dong. Ternyata jawabannya domba. Vitamin domba lah, karena dari domba itu bisa makan di restoran nanti yang lebih Oh, besar iya. gitu. Luar Kan? biasa. 500.000. Cuan, yang penting cuan. Betul, 500.000 kan paling cuman sekarang makan di restoran kayak stick biasa kan gitu. Tapi nanti kalau saya dombanya anak-anak lagi, di trans saya bisa dari domba situ Baik. makannya. Menunda kesenangan lah.
Oke Pak, pertanyaan kedua Kan masih dulu. banyak nih Pak. Pak Juan sukanya cewek rambut pendek atau rambut panjang? BTW, aku rambutnya pendek loh Pak. Aduh. Kayaknya saya kenal nih, yang rambutnya jadi pendek sekarang ada di lantai 2 nih. Tadinya panjang, sekarang Iya. jadi pendek. Aduh, ntar ngomong Jangan-jangan orang itu Pak. ada kopi nggak ya? Oh ada Pak, mau kopi Pak? Kopi apa? Kopi apa Pak? Enggak, good day. Oh good day, Din. Aduh ini, mau kopi Din? Kopi dingin Pak? Enggak, yang biasa aja. Oh yang biasa aja, yang biasa. Pilih Pak. Good day aja. Oh good day ini. Ini Din. Ini untuk cewek ya? Oh iya Pak. Jadi Bapak tuh sukanya cewek rambut pendek atau rambut panjang sih Pak? Dua-duanya suka sebetulnya ini. Ini yang nanya rambutnya pendek Pak. Jadi sebenarnya Bapak tuh seneng pendek atau panjang Pak? Kalau saya lebih senang panjang sebetulnya. Oh, oke. Ya, panjang. Supaya enak dijambak Pak. Panjang. Karena kalau panjang kan berarti mahkotanya perempuan salah satunya ada di rambut. lah, Betul. gitu. Mahkota wanita adalah rambut. Betul, salah satunya. Bos, ini Waduh, bos, kopinya aduh. udah jadi lagi cepet ya. Oh, cepet Pak. Situ. Kalau di kita tuh Pak, si Udin tuh makanya saya nggak selesaikan pekerjaannya dari itu, Pak. Masih. Jadi jawabannya adalah rambut panjang ya Pak. Panjang sebetulnya. Berarti kasihan dong cewek ini Pak. Rambutnya pendek Pak. Ya, tunggu aja sebentar, panjangin. Kan cuma masalah rambut, gimana? Jadi kalau rambut kan paling keramas saja terus kan ya. Iya. 3 bulan juga panjang. Oh iya. Nah, Berarti gitu. nggak apa-apa pendek juga ya Pak ya. Enggak, maksud tetap panjang. Oh nanti rambut panjang. Iya, tunggu dulu gitu. Oh, oke. Panjang suka saya. Ah, iya, Gitu. oke. Nanti saya kasih tahu lah Pak orangnya Pak. Hmm. Saya kasih tahu orangnya ini Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waduh. Kenapa sih lebih mentingin domba dibanding aku? Lebih sayang domba dibanding aku? Waduh, Pak. Ini kayaknya ada yang pernah Bapak tolak apa Pak? Kayaknya curhat nih Pak. Kayaknya si rambut pendek ini Pak. Kenapa Wah. Bapak lebih mentingin domba dibanding aku katanya Pak? Sebetulnya nggak juga. Kalau saya sih kan balance gitu. Jadi domba juga iya, dia juga iya. Domba itu kan untuk dia juga nantinya. Benar. Ya. Berarti ini Belum. jangan cemburu sama domba ya Pak. ya? Jangan, kan dia juga menikmati nanti hasilnya. Betul. Belum tahu ada pepatah laki-laki kan waktu itu? Apa tuh Pak? Tahu nggak? Apa tuh Pak? Nggak ada pepatah laki-laki. Apa nih Pak? Gas di kaki kanan. Asik. Saya ambil Kopling gitar nih, saya ambil di gitar. kaki kiri, kaki kiri kopling gitu. Aku harus bekerja keras demi kamu bisa shopping. Seperti itu. Oh, iya, saya baru tahu, Pak. Kaki kanan injak gas, Ya, kaki kiri injak kopling. Aku harus bekerja keras demi kamu bisa shopping. Itu prinsip laki-laki. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih. Waduh. Kangen Marnat nggak? Ayo atuh main lagi. Hai. Kenapa kok bisa tahu saya di Marnat? Wah, tim warung TL tuh banyak intelnya, Pak. Ya. Yang tidak orang ketahui tapi tim Ya. kita tuh tahu, Pak. Ya Bapak kalau berarti lulusan Marnat ya, Pak? betul. Oke. Kangen nggak Pak sama Marnat, Pak? Kangen nggak kangen sebetulnya kalau Marnat. Karena kalau udah kuliah itu kan apa ya? Ganti-ganti kelas, ganti-ganti temen sebetulnya. Oh iya, betul. Iya. Kalau kangen sih sebetulnya kalau dibanding SMA atau SMP, SD, saya lebih pilih SMP. Oh, Kalau kenapa tuh, kuliah itu saya bingung ganti-ganti temen. Oh, tiap semester ganti beda lagi ya, Pak ya? Semester ganti-ganti. Betul. Saya lebih kangen sekolah waktu dulu sekolah lah gitu. Cuman tadi Bapak sebutkan tuh SMP. Kan? SMP. Apa Iya. yang berkesan dari SMP, Pak? Karena sampai sekarang masih ada grupnya saya SMP. Wah, serius, Pak? Betul. Teman-teman SMP masih? Betul. Dan tahun kemarin saya baru mengadakan reuni 25 tahun. SMP. Kompak ya, Pak ya? Kompak, paling kompak SMP. Dan paling banyak pacar saya SMP. Berarti pas reunian itu ketemu Pak sama si cewek ini? Ya, kemarin Walaupun yang sudah nikah ya, Pak? Iyalah gitu lah. Begitu. Ya, ketemu lah. Tapi Bapak tukeran nomor? Kan udah ada di grup. Oh, udah ada di grup. Ya, udah ada di Jadi grup. makin cantik atau gimana gitu? Ya, gitulah gitu. Ah. Mungkin beda ya. Kan dulu Ya. masih kecil, kok sekarang kan udah dewasa. Hai. Ya, saya SMP itu punya grup. SD juga sebelum ada grup, cuman nggak aktif. Oh. SMA ada cuman nggak aktif. Paling aktif
SMP. ini. Sampai 25 tahun kemarin reuni tahun kemarin masih bisa. Hebat ya, Pak, ya. Gitu. Apa itu tipsnya Pak supaya teman-teman SMP itu masih ada berpuluh-puluh tahun gitu Pak? Ya, bukan ada tips sih sebetulnya. Karena memang mungkin Dari kitanya ya Pak ya? iya Kita mau nggak sih? dari seperti kitanya dan memang harus ada penggerak sih. apa? Oh iya. benar. Kalau kita misalnya di kuliahan di mana ini kan harus ada orang pentolan-pentolannya lah, orang Ya, yang cerewet yang mau yang gabungin. aktif lah Nah, ya, di itu. grup. Betul, kebetulan di SMP ini banyak lah yang aktif lah gitu. Oh. Jadi masih kejaga hubungan itu sampai sekarang gitu. Iya, Itu sih. Siap. Pertanyaan berikutnya nih Pak. Motoran lagi gas pajuan. Motor favoritnya pakai atuh. Kayaknya berarti ini teman motor Bapak nih Pak. Motor favoritnya pakai. Nah, Bukan Bapak motor favorit. favoritnya yang mana Pak? Apa yang merah Pak? Yang saya punya atau Iya. yang saya pengen punya? Yang Bapak favoritkan yang mana nih Pak? Motor yang Bapak favoritkan nih. Punya favorit motor nggak nih Pak? Yang selama ini Bapak pakai Pak? Sebetulnya ada, cuman kemarin udah dijual kemarin. Apa tuh? Motor apa tuh Pak? Yang paling saya favorit ya sebetulnya yang kemarin itu yang TS, Oh. yang trail. Oh itu udah rare item ya Pak ya? TS ya Pak? Iya, betul rare item. Oh. Sebelumnya saya favorit itu, cuman kepaksa saya harus jual. Kenapa Pak terpaksa? Hah? Kan Bapak uangnya banyak. Iya. Untuk Cuma kan apa? sekarang kan saya motor ada kemarin ini sempat ada 3. Waduh, bener nih Sultan. Ya, habis gitu ya ini sistem ekonomi lagi. Oh, Ya gimana? kan? Yang saya pakai kan paling cuma 1. Saya kan nggak mungkin touring pakai 2 motor kan. Saya pasti cuma pakai 1 kan. Iya, iya. Nah, daripada uang saya mandek gitu. Jadi motor saya jual, suntikin ke domba lagi. Tetap. Ya, Pokoknya tetap. puter domba. Ada. Ya salah satunya itu kemarin ini. Jadi Oh. saya buat menambah modal usaha lah. Bukan menambah. Jadi saya nggak mau uang saya diem di barang yang maksudnya ya saya punya berlebih gitu. Kemarin sampai 3 Ya, ya, gitu. ya. Akhirnya saya cuma punya 1, 2 dijual. Saya buat suntikin lagi ke modal. Ah, Nah kalau diem kan nggak jadi uang lagi. Nah. Tapi kalau di domba kan jadi duit saya. Oke. Nah. Nah, pertanyaannya nih Pak. Bapak favorit TS. Ya. Tapi TS-nya dijual. Mempertahankan si merah. Betul. Kenapa nggak si merah yang dijual? Aduh. Nah, ini Merah. kayaknya berat nih jawabannya nih. Berat. nih. Kenapa Pak? Supaya teman-teman tahu Pak. Kan TS tuh sayang, tapi Iya. Bapak jual nih. Iya betul. Kenapa nggak jual si merah yang lebih mahal? Karena yang merah itu apa ya? Saya apa ya? Susah jawabnya ini. Ya kalau bilang salah satu pride-nya saya lah. Gitu. Oh, Gitu. oke. Masa Sultan pakai TS? Gak pakai yang merah ya, Pak ya? Iya, atau 500 cc atau Oke. itu sih. Jadi ya yang merah itu maksudnya masih bisa kepake sama saya. Dan waktu itu kebetulan saya nggak usah terlalu banyak modal disuntikin sampai yang merah gitu. Yang TS sama King aja dijual udah sangat cukup waktu itu saya pikir gitu. Kalau yang merah dijual juga, waduh, saya nanti motoran gimana lagi gitu. Walaupun saya sayang sama TS, tapi saya pikir TS itu kan pertama juga rawatannya cukup cukup rumit lah. Karena itu udah tua. Iya, susah Ya. nyari ininya ya, Iya, spare part-nya, Pak, sama ya. ngerepotin orang lah. Saya tahu kan nggak enak kan, banyak Ya, yang ngerawat, banyak orang ini ngerepotin gitu. Saya pikir ya udah yang itu dijual, saya puterin dulu uangnya. Nanti kalau saya mau lagi, nanti gampang beli lagi lah. Hai, Sultan. Sultan. No isu, wah. Bukan Nggak beli isu, lagi ya, nanti Pak ya. kan dari domba. Domba. Pertanyaan selanjutnya. Aduh, banyak ya. Tuker tambah Ronaldo lah sama Mercy bos. Aduh, Pak, ada yang nawar si Ronaldo, Pak. Tukar tambah Ronaldo sama Messi, maksudnya gimana? Ronaldo jadi Messi atau gimana? Ronaldo jadi Mercy, Pak. Jadi orang ini punya Mercy, Pak. Suruh tukeran sama Ronaldo, Pak. Oh, gitu. Iya. Ya kalau kayak gitu, Bapak mau? Mercy-nya tahun berapa dulu? Oh iya, harus tahu ya, Pak ya. Iya, Mercy klasik lah, Pak. Kalau Mercy baru ya. Mercy klasik, tapi kalau dijual masih laku nggak? Oh masih. Masih laku. Masih, Pak. Kira-kira berapa harganya Mercy-nya? Ya sekitar ratusan juta lah. Oh, kalau gitu ya saya tukar. Oh tuker. Ya kan hukum saya hukum cuan. Oh, berarti Bapak nggak sayang dong sama si Ronaldo. Sayang, cuma kan prinsip awal saya cari cuan. Oh tetap ya, Pak. Tuh ke Ronaldo dapat Mercy Mercy-nya? diterima, saya jual lagi. Beli lagi domba. Iya, bisa dapat peluang Ronaldo. Benar nggak? Oke, Om.
ngomongin Ronaldo nih Pak. Ya. Kita ada sedikit kenang-kenangan Pak. Aduh, apa Dari ini? Bandung Timur Pak untuk Bapak. Banyak amat Ini kenang-kenangan dia, ya Pak. saya. Tadi Pak. Udin lagi gabut, jadi Udin menggambar foto Pajuan. Percaya Waduh. nggak Pak lukisannya Udin Pak? Aduh. Oh ini si Ronaldo. Ini Ronaldo Pak. Waduh. Pak. Aduh. Ini Bapak sama Ronaldo Pak. ya mirip ya ini. Yo iya Pak. Tim Intel kita tuh sespesifik mungkin Pak untuk melukis Pak. Iya ini. Aduh, surprise satu ini. Oh iya, di kita tuh Hebat bisa banyak mirip ya. banyak kejutan hari itu. Banyak kejutan ya. Iya. Berarti ada lagi nih. Oh. Nanti kita susulin di Kerawang. Ya, ini makasih banget buat tim Warung TL. Semoga podcastnya menjadi podcast nomor 1 di Indonesia dan Asia. Amin. Salam cuan. Salam cuan, domba, Salam domba, cuan. domba. Ya, aduh, Nanti ini saya makasih banget nih, makasih Oh, banget nih. sama-sama Pak. Nanti Masuk. bisa Bapak taruh di meja lah Pak. Oh, pasti. Jadi ketika Bapak melihat itu ingat sama kita lah Pak. Wah, berarti 2 kali saya perpisahan gambarnya domba melulu ini. Yang pertama, Kemarin kan banner domba ya. oh domba. Berarti Bapak udah dikenal dengan Bapak Juan dengan domba. Iya. Pengusaha domba ya Pak. Ya? Bos dom. Oh, bos domba. Bos domba. Kan ini bos yut, saya bos dom. Oke. Pertanyaan selanjutnya nggak ada lagi ya? Oh, udah habis Pak. Mau pulang. Oh iya, udah jam 9 ya Pak ya. Oke dah Santai Pak. sih sebetulnya saya. Mungkin Bapak harus. Ini sebatang dulu atau habisin dulu? Oh iya. Mungkin Bapak mau prepare Pak nanti ke Karawang Pak beres-beres. Takutnya nanti kemalaman gitu Pak. Bapak berangkat pagi ya Pak? Berangkat besok pagi lah, jam 7 lah. Oke. Siapa tahu Santai. Bapak kan butuh istirahat ya Pak ya. Saya jarang tidur cepat sebetulnya. Oh, tidurnya jam berapa Pak? Rata-rata jam 11, jam 12 gitu. Kadang masih otak-atik HP lah gitu kalau malam lah gitu. Oke. Ya, suka lihat-lihat berita biasa. Ya. Mungkin ini durasi juga sih Pak. Ya Bapak sebenarnya itu saya kode Pak. Bapak tuh suruh ya sudahan gitu. Cuman Bapak lanjut terus. Tanggung soalnya ini. Tanggung sebatang lagi. Sebatang lagi ya, sebat dulu gitu kan nggak enak gitu. Oke Pak. Hai. Semoga Bapak sukses lah Pak ya. Amin, Di tempat amin. baru ya Pak ya. Selalu Amin. sehat Pak. Amin. Harus Siapa sehat. tahu kalau kita jodoh kita bisa bertemu kembali di Bandung ya Pak ya. Ya, amin. Saya usahakan berjodoh lah. Oke. Sama bos sih gampang gitu. Oke. Saya usahakan lah. Ya, semoga kita ketemu lagi nih Oke, ya. terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Warung TL atas podcastnya. Semoga subscribernya semakin Makin banyak. berjuta-juta ya Pak. Ya, nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di Asia. Amin. Gitu. Oke teman-teman, sekian episode kita bersama bintang tamu yang sangat spesial Pak Juan. Di mana ini adalah hari terakhir bos kita, sultan kita, AO Bandung ini yang hari ini hari terakhir di Bandung. Semoga kita doakan Pak Juan selalu sehat Amin. dan sukses di tempat yang baru. Amin. Oke. Oke.